Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita kesehatan dan kemampuan yang penuh sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dan video kita kali ini. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan, seperti yang sekarang kita rasakan. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Junsari Batubar MSI selaku dosen mata kuliah Pancasila karena telah memberi waktu kepada kelompok 8 dalam proses pembuatan video dalam pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Mariska Mustika Dara, saya perwakilan dari kelompok 8. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya, yaitu Gigim Febriani, Mutiara Manalu, serta Rahmat Raihan Munte akan mempresentasikan hasil tugas video kami yang bertemakan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Sebelum itu, saya harapkan kepada semuanya agar dapat memfokuskan mata dan telinga dalam mendengarkan materi-materi yang akan kami sampaikan. Semoga materi-materi yang akan kami sampaikan nantinya bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat lain juga menyebutkan pengertian paradigma adalah seperangkat keyakinan, asumsi, ide, teori, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas pada sesuatu komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin ini. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Perkenalkan, nama saya Gimnasti. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Saya akan membawakan materi Pancasila sebagai paradigma bidang hukum. Menurut ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensinya, sistem hukum Indonesia harus berpegang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Untuk mewujudkannya, diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, pendidikan, dan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan ialah dengan memasuki kawasan filsafat ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigma yang perlu dipahami dasar dan arah penerapannya, yang meliputi satu aspek ontologis, yaitu aktivitas manusia Indonesia yang tidak mengenal titik henti dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan yang utuh.
2. Aspek epistemologi, yaitu metode berpikir atau yang dijadikan sebagai dasar dan arah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 3. Aspek aksiologis, yaitu dengan menggunakan metode epistemologi tersebut, manfaat dan efek pengembangan ilmu pengetahuannya ialah secara positif mendukung dan mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila, dan secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pendidikan ialah dengan mewujudkan fungsi Pancasila sebagai paradigma yang bertujuan untuk 1. Membentuk moral peserta didik sehingga memiliki moral Pancasila. 2. Menguasai pengetahuan serta beragam masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan dilandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila dan mampu mengendalikan perubahan iptek. Pancasila sebagai paradigma sosial budaya adalah mendasari pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila sebagai sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Namun, pada era globalisasi sekarang, nilai-nilai budaya Indonesia mulai tertimbun atau berkurang dikarenakan masuknya budaya Barat yang merajalela. Sebagai generasi muda, tugas kita ialah agar lebih mengembangkan dan melestarikan budaya-budaya Indonesia supaya tidak ketinggalan zaman. Karena budaya Indonesia itu memiliki bermacam-macam ras, suku, budaya, dan agama, namun memiliki satu kesatuan, yaitu Indonesia. Namun, pada era globalisasi sekarang, nilai-nilai budaya Indonesia mulai tertimbun atau berkurang dikarenakan masuknya budaya Barat yang merajalela. Sebagai generasi muda, tugas kita ialah agar lebih mengembangkan dan melestarikan budaya-budaya Indonesia supaya tidak ketinggalan zaman. Karena budaya Indonesia itu memiliki bermacam-macam ras, suku, budaya, dan agama, namun memiliki satu kesatuan, yaitu Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik sebagai berikut. 1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. 3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. 4. Menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai tujuan keadilan. 5. Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa.